Kalau Yesus itu memang benar-benar Tuhan, pertanyaannya yang banyak ditanyakan oleh orang, kenapa kok Tuhan itu mati? Bahkan mati dengan cara yang mengerikan di atas kayu salib. Gak masuk akal, kenapa kok dia harus mati untuk menggantikan orang berdosa? Kenapa kok pengampunan dosa itu butuh pengorbanan? Kalau saudara berpikir bahwa pengampunan dosa, permintaan maaf itu gak butuh pengorbanan, itu adalah permintaan maaf yang dangkal dan pengertian kita yang dangkal tentang pengampunan. Karena pengampunan itu semua ada harganya, saudara. Saya kasih contoh, misalnya orang memfitnah saya dan berusaha untuk mencemarkan nama baik saya. Apa yang saya bisa lakukan? Saya punya dua opsi. Yang pertama, saya bisa balas. Tetapi opsi yang kedua, saya ampuni. Oke, gak apa-apa kamu melakukan itu. Dia bebas dari tuduhan saya. Apa yang terjadi dengan rasa sakit yang saya rasakan? Saya harus menyerapnya. Saya harus menelan rasa kecewa, rasa dikhianati. Dan orang yang diampuni itu bebas. Bukan karena gak ada yang bayar. Ada yang bayar. Ada yang harus menyerapnya. Yang menyerap adalah orang yang berbesar hati untuk memberikan pengampunan. Nah, kita sudah berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan saudara harus tahu, pengampunan sejati itu selalu mahal harganya. Mengampuni artinya seseorang menyerap dalam dirinya rasa sakit yang disebabkan oleh dosa orang lain. Dengarkan saya. This is why Yesus harus mati. Di kayu salib, Tuhan Yesus menanggung hukuman penuh atas dosa saudara dan saya. Dan menyerap seluruh murka Allah serta kebinasaan yang disebabkan oleh saudara dan saya. Tidak ada orang lain yang sanggup untuk menanggungnya. Itulah sebabnya Tuhan sendiri yang harus menyerapnya. Di Ulangan 28 kalau saudara baca ya, waktu kamu taat kepadaku, waktu kamu mengikuti perintahku, waktu kamu mendengarkan aku dengan sungguh-sungguh, maka diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Semuanya diberkatilah. Tetapi kalau kamu tidak taat kepadaku, maka terkutuklah engkau, terkutuklah engkau. Terkutuknya itu banyak sekali. Apa yang terjadi di atas salib? Dengarkan saya. Yesus taat sempurna kepada Bapa, tetapi dia ditinggalkan sendirian. Yesus taat sempurna kepada Bapa, tetapi dia dikutuk dan dia dihukum. Semestinya yang taat mendapatkan berkat Allah. Semestinya yang taat mendapatkan perkenanan Allah. Dia diperlakukan seperti itu untuk menggantikan saudara dan saya. Kita yang semestinya ditinggal sendirian. Kita yang semestinya dikutuk dan dihukum. Karena kita gak bisa taat. Karena kita yang melanggar. Kita yang tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dia dihukum karena kita. Dia dikutuk karena kita. Dia ditinggalkan sendirian untuk kita. Supaya apa? Supaya kita yang percaya kepada Yesus didampingi, diselamatkan, diberkenan oleh Bapa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa bilang Jumat itu adalah agung, Jumat itu adalah good? Gak ada yang baik, gak ada yang agung. Waktu engkau melihat Yesus di atas kayu salib, sangat mengerikan. Tetapi kenapa kok dibilang agung? Kenapa kok dibilang good? Karena yang dia lakukan itu berefek agung. Salib yang semestinya alat untuk hukuman mati, sekarang berubah waktu saudara lihat salib. Itu adalah pengharapan, keselamatan, kasih Allah dicurahkan. Saudara, dua respon saat kita memandang salib di dalam duka, lara, dan penderitaan. Saudara mungkin saat ini marah serta mencemooh Tuhan. Tetapi saya berdoa saudara dapat terenyuh, bertobat, dan bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam penderitaan yang sedang kita jalani. Tetapi saat kita memandang salib Kristus, kita bisa melihat bahwa Tuhan peduli. Tuhan pegang kendali. Dosa dikalahkan, maut dijalani, hutang dosamu dibayar lunas. Penderitaan apa yang bisa memisahkan engkau dari kasih Kristus? Tidak ada. Biarlah melalui perenungan Injil ini, saudara diingatkan, saudara aman, saudara bisa pegang, namanya adalah Immanuel. And God is in control.